Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di mata kuliah Sosiologi Lingkungan. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua, pertemuan yang kedua, dan kita akan membahas topik yang kedua. Oke. Topik ini sangat penting Anda ketahui dengan baik, Anda pahami dengan baik, karena ini akan merupakan basic atau fundamental bagi pemahaman Anda selanjutnya tentang sosiologi lingkungan. Karena itu saya memohon Anda untuk menyimak kuliah saya ini dengan baik supaya Anda memiliki pemahaman yang memadai tentang mata kuliah ini untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, ya, topik yang sangat penting, yaitu tentang ironi manusia modern. Oke. Di minggu kedua ini kita akan membahas dengan topik ironi manusia modern. Bagaimana manusia modern itu mengalami kemajuan, tetapi pada saat yang sama manusia modern itu mengalami hal-hal yang justru sebaliknya yang ingin dituju oleh modernisasi itu sendiri. Dengan kata lain, manusia modern itu pada satu sisi memperoleh kemajuan-kemajuan yang luar biasa, tetapi pada saat yang lain juga mereka mengalami hal-hal yang buruk atau negatif dari modernisasi itu sendiri. Nah, ini akan menjadi dasar fundamental bagi persoalan-persoalan lingkungan yang akan kita bahas di mata kuliah sosiologi lingkungan ini. Saya akan berbagi layar dengan Anda supaya Anda lebih mengerti topik ini dengan baik. Minggu ini kita akan bahas di mata kuliah ini sosiologi lingkungan, ironi manusia modern dengan topik ironi manusia modern, kemajuan masyarakat, kerusakan lingkungan dan antroposentrisme. Di sini ada kata ironi ya. Ironi itu dalam bahasa Inggris disebut irony. Artinya bahwa sesuatu kejadian atau peristiwa yang muncul justru tidak diharapkan dari sesuatu yang tidak diharapkan. Ada kejadian-kejadian yang justru tidak diharapkan semula oleh seseorang yang berbuatnya atau menciptakannya. Nah, ironi ini dialami oleh manusia modern. Manusia modern itu mereka ingin berkembang dengan munculnya modernisasi dan sebagainya menuju ke masyarakat yang modern, tapi mereka memang mencapai tujuan-tujuan itu, tapi sama mereka mengalami kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan atau setidaknya merugikan masyarakat modern itu sendiri. Nah, di sini, di mata kuliah ini, di minggu ini, kita akan melihat bagaimana hubungan antara kemajuan masyarakat modern, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan, dan nanti ada satu hal yang penting yang mendasari ironi ini, yaitu sebuah ideologi yang disebut dengan antroposentrisme. Ini adalah dua hal yang berkaitan yang menjadi dasar bagaimana kita bisa memahami sosiologi lingkungan dan nanti akan menjadi dasar kemunculan sosiologi lingkungan. Oke. Mari kita lihat gambar ini ya. Oke. Saya ingin Anda melihat apa yang Anda lihat dengan gambar ini. Oke. Kalau Anda suka nonton kartun We Bare Bears, nah anak saya favorit ini,
sampai dia membeli boneka bearsnya, Anda akan pasti mengenal binatang apa ini ya. Ya, ini adalah polar bears atau beruang kutub ya. Coba Anda lihat apa yang Anda lihat di situ. Seekor polar bear berdiri di atas bongkahan es, tetapi sekelilingnya itu airnya. Air kutubnya sudah mencair. Coba. Nanti kita akan lihat mengapa itu terjadi. Yang kedua, apa yang Anda lihat? Ya, itu adalah lautan. Tetapi lautannya sudah tidak terlihat airnya. Yang justru sekarang terlihat adalah tumpukan tebal sampah. Dan kebanyakan sampahnya itu adalah sampah plastik. Seperti styrofoam ya. Yang mungkin Anda kalau belanja kan suka pakai plastik. Anda beli bakso misalnya dalam bungkusnya pakai styrofoam dan sebagainya. Dan orang buangnya ke situ, mungkin ke sungai lalu lari ke laut. Oke, apa yang Anda lihat gambar ini? Oke. Anda akan melihat di situ, lihat hutan gunung yang sudah tidak ada lagi pohonnya, bahkan sudah terciptanya sebuah lubang yang sangat besar. Anda kalau melihat pertambangan di Indonesia, Anda akan melihat ini. Ya, itu adalah salah satu sisa-sisa pertambangan yang digali di Indonesia, yaitu yang ada di Papua. Ya, Freeport. Ya. Oke, apa yang Anda lihat gambar ini? Sepak bola orang Sunda, orang Jabar, yaitu Persib disimbolkan dengan maung, harimau ya. Sekarang harimaunya mungkin tinggal legenda aja, sudah tidak ada sebenarnya. Nah, salah satunya karena itu. Apa yang Anda lihat, seekor harimau mati. Karena apa? Lihat di sekitarnya, hutannya sudah tidak ada pohon-pohonnya dan sebagainya. Oke, hutannya di sisi sungai, di sisi mungkin itu danau atau apa, tetapi hutannya sudah nggak ada karena dibabat habis untuk perkebunan, misalnya ya. Apa yang Anda lihat? Ya, itu pohon tinggal tunggulnya saja dalam bahasa Sunda, itu tunggul. Tetapi pohon-pohonnya sudah tumbang, habis ditebang. Nah, ini saya kira Anda paling familiar dengan gambar ini, adalah cerobong asap yang berasal dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar. Kalau kita melihat di daerah industri di Indonesia itu pasti banyak cerobong-cerobong seperti ini. Tidak jauh di daerah di sekitar Bandung misalnya, Cicalengka, Majalaya, Ciranca Ekek itu banyak pabrik-pabrik. Nah, salah satu yang mereka keluarkan adalah cerobong asap ini. Oke. Itulah gambar-gambar yang ingin saya tunjukkan kepada Anda sebagai pengantar mata kuliah di minggu ini, supaya Anda terlecut dengan gambar itu sehingga Anda memahami pemahaman yang mendasar tentang topik mata kuliah kita. Mari kita lihat. Seperti saya katakan di awal, kita sekarang atau manusia secara umum mengalami kemajuan yang luar biasa. Kita sekarang hidup dalam zaman modern. Maka kita disebut masyarakat modern atau manusia modern. Masyarakat sekarang mengalami kemajuan yang luar biasa. Salah satu kemajuan mereka itu disebabkan oleh karena apa yang terjadi sebagai proses modernisasi. Apa itu modernisasi? Modern itu dari kata modern. Modern itu artinya recent, current, yang terakhir, yang sekarang, masa sekarang. Dilawankan dengan the past, tradition, past itu masa lalu. Oke. Jadi sekarang itu modern, masa lalu adalah past. Atau yang dikatakan oleh sekarang maju, lawannya adalah misalnya masyarakat tradisi. Masyarakat modern selalu dilawankan dengan masyarakat tradisi, tradition. Oke, apa itu modernisasi? Ada proses modernisasi. Adalah sebuah proses transformasi masyarakat, terjadi perubahan masyarakat. Dalam hal apa? Masyarakat dari tradisional menjadi masyarakat perkotaan, misalnya. Dari masyarakat yang rural itu pedesaan menjadi masyarakat kota. Dari masyarakat pedesaan dari masyarakat agraria, dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri. Dari cara berpikirnya dipenuhi oleh mitos, tradisi dan sebagainya menjadi masyarakat yang rasional dan bahkan sekuler. Jadi modernisasi adalah sebuah proses transformasi masyarakat, dan sekarang kita sedang mengalami ini. Oke, modernisasi juga adalah proses
terciptanya kalau dalam lapangan pekerjaan terjadinya spesialisasi pekerjaan. Misal sekarang orang tidak bisa disebut kerjanya apa saja bisa ya. Orang serba bisa tidak bisa. Sekarang kalau bekerja harus Anda apa sosialisasi. Spesialisasinya apa dalam bidang keahlian tertentu. Nah, modernisasi ini berangkat dari sebuah yang disebut dengan ideal progress, yaitu ide tentang kemajuan. Yang dimulai pada abad 18 di Eropa, dimulai pada yang disebut dengan the Age of Enlightenment, yaitu abad atau masa pencerahan. Masa di mana manusia Eropa mulai bangkit ke arah rasionalisasi dan meninggalkan mitos-mitos yang selama ini mereka pegangi, dan lalu mereka menjadi masyarakat yang modern. Oke, ide progres ini berpercaya bahwa manusia itu bisa mengatur dirinya sendiri untuk bisa berkembang, bisa merubah dirinya sendiri, kemudian mengatur dirinya sendiri supaya mereka berkembang ke arah yang lebih bagus. Nah, manusia sekarang mengalami modernisasi ini. Salah satu unsur kemajuan manusia adalah mengalami modernisasi itu. Sekarang kita lihat di masyarakat kita sekarang, jelas masyarakat desa kita, misalnya masyarakat Anda sendiri, mengalami modernisasi. Oke. Anda pasti akan melihat perubahan-perubahan itu. Dulu mereka mungkin banyak orang yang berpikir sangat-sangat mitos dan sebagainya, tapi sekarang mereka banyak yang rasional dan sebagainya. Jadi ide kemajuan mulai banyak dirasakan, mulai di desa juga, apalagi di perkotaan. Oke. Selanjutnya, dampak kemajuan manusia modern bisa terlihat juga dalam hal industrialisasi. Nah, industrialisasi adalah merupakan dampak atau efek lanjut dari modernisasi. Modernisasi salah satu bentuknya adalah terjadinya industrialisasi. Artinya apa? Industrialisasi itu adalah sebuah proses di mana barang itu diproduksi secara banyak untuk orang banyak dan dengan harga yang terjangkau. Oke. Nah, ini dimulai misalnya pada revolusi industri itu di Inggris misalnya, seperti itu. Pada abad 18. Oke. Nah, dan 19 dan sampai sekarang. Jadi kebutuhan orang banyak diproduksi secara massal dan ditujukan untuk orang banyak, tidak untuk elit tertentu, dan dengan harga yang terjangkau. Misalnya sekarang, Anda sekarang dalam pakaian Anda misalnya, mungkin zaman dulu orang pakai jas itu mungkin tidak semua orang bisa, hanya orang-orang kaya dan sebagainya. Tapi sekarang hampir semua orang bisa pakai jas, minimal di perkotaan, kelas menengah ke atas. Karena apa? Sekarang jas misalnya diproduksi secara banyak untuk orang banyak dengan harga terjangkau. Jadi yang lebih mudah adalah sepatu. Sekarang kan tidak mungkin lagi ada orang yang anak sekolah misalnya secara umum di perkotaan, apalagi juga di desa-desa, saya kira umumnya semua sudah pakai sepatu. Zaman saya masih kecil masih banyak sekolah nyeker, tidak pakai sepatu. Sendal juga jarang pakai. Karena ketika itu harga sepatu tidak terjangkau oleh banyak orang, gitu. Hanya sebagian keluarga saja yang bisa memakai sepatu. Tapi sekarang harga sepatu diproduksi massal di industri di Bandung, di Tangerang, di mana di seluruh dunia, sehingga harga menjadi terjangkau. Semua anak sekolah bisa dengan harga 100.000 sudah bagus sekarang. Oke. Bentuk lainnya dari kemajuan manusia modern adalah kemajuan ilmiah. Nah, ini kita rasakan. Nah, Anda duduk di sini menjadi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan Sosiologi. Itu adalah salah satu adalah Anda karena terjadinya kemajuan dalam bidang ilmu. Oke, nah ini Anda sedang memasuki menikmati juga yang disebut dengan kemajuan ilmiah. Ilmu berkembang. Oke, muncul ilmuwan yang luar biasa melalui abad pertengahan itu. Memang kalau zaman modern mulai dari Eropa, tapi jangan lupa Eropa menjadi maju secara ilmiah juga berasal dari kemajuan dunia Islam sebelumnya. Dunia Islam sebelumnya juga mengembangkan ilmu-ilmu dari Yunani dan India dan Persia. Nah, tapi zaman sekarang adalah kemajuan ilmu pengetahuan terjadi di dunia Barat, dan kita sekarang mau tidak mau banyak mengadopsi kemajuan ilmu dari dunia Barat. Universitas misalnya yang kita alami sekarang adalah karena akibat dari adanya kemajuan ilmiah. Ilmu berkembang, terciptalah penemuan-penemuan yang luar biasa, baik secara teoritik dan praktis. Nah, Anda saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi merasakan kemajuan itu. Bentuk lain dari kemajuan manusia modern adalah kemajuan teknologi. Nah, ini saya kira yang paling dirasakan oleh kita semua. Oke, yang paling gampang misalnya teknologi komunikasi. Mungkin 10 tahun yang lalu ketika saya kuliah S1 seperti Anda, hanya sangat jarang, hampir tidak ada orang memakai handphone. Ya. Oke.
Bahkan ketika itu kita pakai apa yang mula-mula muncul ketika saya misalnya kuliah S1 tahun 1990-an itu namanya pager. Pager itu sudah orang pakai pager sudah sangat mewah luar biasa. Jadi pesan melalui pager itu nanti akan muncul bentuknya mungkin setengah dari tangan saya. Maka orang kalau saya yang punya pager bisa ngirim ke orang yang punya yang lainnya dengan mengirimkan pesan seperti SMS sekarang gitu. Lalu ada bunyi pip 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 seperti itu dan itu sangat bangga. Ada saya waktu itu wah hanya orang tentu yang saya lihat yang bisa beli pager. Lalu muncullah handphone ya dan sebagainya. Nah sekarang apa yang terjadi? Hampir semua di Indonesia dan seluruh dunia orang memakai handphone. Bahkan di Indonesia jumlah handphone lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia. Karena mungkin banyak orang yang memakai handphone dua. Nah, mungkin Anda kan handphone Anda dua. Oke. Satu buat SMS saja atau buat telepon, satu lagi buat WhatsApp dan sebagainya. Oke. Nah, karena jumlah handphone di Indonesia sudah sangat banyak. Di seluruh dunia mungkin sudah 10 miliaran itu handphone di Indonesia. Di seluruh dunia maksud saya. Nah, dengan kemajuan teknologi ini, Anda bisa satu hidup lebih nyaman. Oke. Anda bisa berkomunikasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Anda memperoleh ilmu dengan cepat dengan teknologi komunikasi misalnya. Oke. Dan saya kira banyak contoh-contoh yang bisa Anda sebutkan dalam kemajuan dalam teknologi ini. Bentuk lainnya dari kemajuan manusia modern adalah kemajuan ekonomi. Nah, ini juga tampak jelas dalam kehidupan kita sekarang. Manusia modern mampu memenuhi kebutuhan pangannya dengan luar biasa. Manusia modern mampu menciptakan sarana-sarana yang membuat produksi pangan itu meningkat luar biasa. Gitu. Pada zaman dulu orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti mana pokok beras misalnya orang dengan mencangkul, dengan membajak sawah pakai kerbau misalnya di daerah kita. Sekarang apa yang terjadi? Ketika itu mungkin hasil pertanian mereka dalam 1 hektar mungkin sekitar berapa ratus kilo saja karena yang mereka gunakan teknologi yang sederhana dan tenaga manusia dan tenaga mineral. Tapi apa yang terjadi sekarang? Teknologi pertanian meningkat sehingga hasil panen luar biasa meningkat. Mereka tidak lagi memakai kerbau untuk membajak sawahnya, tapi mereka memakai traktor. Akibatnya kerja lebih efisien, lebih murah, dan lebih cepat. Oke. Teknologi benihnya sekarang semakin bagus juga. Oke. Benihnya benih ungu, pupuknya luar biasa, sehingga menghasilkan panen yang bagus. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Pangan bisa diproduksi dengan lebih banyak, lebih murah. Oke. Secara umum begitu kita katakan ya. Mungkin ada fakta-fakta tertentu yang menunjukkan sebaliknya. Tapi saya katakan secara umum di seluruh dunia, manusia mampu memproduksi kebutuhan ekonominya khusus dalam pangan dengan lebih banyak. Mungkin sekarang hampir jarang ditemukan orang tidak menemukan beras untuk makan di Indonesia misalnya hampir semua di penduduk memakan nasi berasal dari beras. Walaupun asalnya masyarakat itu sebelumnya tidak memakan nasi sebagai makanan pokoknya misalnya orang Madura. Orang Madura kan hanya sekarang aja mungkin kebanyakan memakan nasi ya karena sebelumnya mereka adalah tanahnya gersang, mereka menanam jagung. Begitu juga orang-orang Papua, orang Maluku, mereka sehari-harinya makan dari sagu yang makanya terlihat pepeda itu. Tapi apa yang terjadi sekarang masyarakat Papua pun makan nasi juga gitu kan. Nah, ini akibat mungkin ini salah satu proyek pemerintah juga di situ menurut saya memang ada kekeliruan dalam proyek ini tapi poinnya adalah bahwa kebutuhan pokok masyarakat semakin mudah didapat. Nah, kemajuan bentuk lainnya dari kemajuan manusia modern adalah dalam hal politik. Nah, politik masyarakat kita sekarang di dunia itu semakin bagus sistemnya. Mungkin hampir sekarang tidak ada masyarakat, mungkin semua negara menggunakan sistem yang lebih bagus, tanda petik ya, yaitu semua mengadopsi sistem politik demokrasi, ya sebagai yang dianggap sejauh ini sendiri dianggap sebagai sistem politik yang paling bagus. Mungkin ada sebagian yang masih menggunakan sistem ala baru, monarki dan sebagainya. Tetapi secara umum demokrasi dianggap sebagai sistem politik pemerintahan yang paling bagus. Jadi ada kemajuan dalam bidang politik. Yang terakhir, akibat dari semuanya itu adalah bentuknya adalah manusia modern mengalami kemajuan peradaban yang luar biasa. Gitu. Peradabannya semakin bagus, semakin bagus. Peradaban manusia modern mengalami peradaban yang semakin bagus. Di Indonesia misalnya kita bisa merasakan
Indonesia mungkin tidak dianggap lagi sebagai, mungkin 10 tahun yang lalu kita belum menjadi Indonesia, dan kita oleh Belanda sendiri dianggap sebagai orang-orang terbelakang. Nah, ini memang salah satu hal yang tidak bagus dari kolonialisme, menganggap bahwa kita ini orang-orang bodoh. Tetapi dengan seiringnya kemajuan kita merdeka, Indonesia merdeka, pendidikan meningkat, ekonomi meningkat, dan sebagainya, peradaban bangsa Indonesia semakin maju dan semakin lebih bagus. Oke. Apa implikasi dari kemajuan manusia modern itu? Ya, kita bisa lihat implikasinya. Oke. Nah, tentu dari kemajuan manusia modern dalam bentuk-bentuk yang disebutkan tadi itu memiliki dampak. Apa dampaknya? Dampak pertama saya sebut dampak positifnya. Masyarakat modern, termasuk masyarakat Indonesia, mengalami kemajuan atau peningkatan kesejahteraan. Welfare, prosperity-nya meningkat. Ya, saya lihat orang Indonesia secara umum, kesejahteraan semakin meningkat. Coba lihat kita sendiri ya. Nah, mungkin Anda bisa merasakan kehidupan ibu bapak Anda sekarang. Saya yakin secara umum, keluarga Anda sekarang lebih sejahtera dibanding generasi kakek atau buyut Anda. Secara ekonomi, secara umum ya saya lihat. Karena itu sekarang, karena peningkatan ekonomi keluarga Anda itu semakin sejahtera, Anda bisa kuliah. Mungkin ada di antara Anda sekarang, di kelas saya ini, yang baru, mungkin generasi pertama yang kuliah ya. Oke. Atau mungkin yang sudah beberapa generasi sebelum sudah mulai kuliah. Tetapi adalah, poin saya adalah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat akibat kemajuan dari masyarakat modern itu. Semakin sejahtera masyarakat. Memang ada faktanya di Indonesia, misalnya sekarang ada sekitar 9 atau 10% masyarakat Indonesia itu masih di golongan miskin. Tapi secara umum 90% masyarakat Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan, dan termasuk Anda. Ya, termasuk kita semua yang hadir di sini, dan mudah-mudahan yang 10% itu, yang miskin itu semakin menurun jumlahnya, sehingga bisa dikurangi tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia. Jangan dikira tingkat kemiskinan itu dialami oleh negara berkembang seperti kita. Amerika sendiri sebagai negara superpower, ekonomi terkuat dunia, walaupun sekarang digoyang oleh Cina, itu orang-orang miskin masih ada. Mungkin sekitar 4 atau 5% di masyarakat penduduknya masih mengalami kemiskinan. Kalau Anda pergi ke kota-kota besar seperti di misalnya yang saya pernah ke Belanda dan Australia, masih Anda dapati kelompok-kelompok gelandangan yang tidak punya rumah. Mereka meminta kepada orang-orang yang lewat, tetapi caranya unik. Nah, mereka duduk aja, pasang box, saya biasanya I'm homeless, saya tidak punya rumah. Lalu orang nyumbang sekian beberapa dolar. Itu menunjukkan bahwa kemiskinan pun masih ada di negara-negara maju. Dampak positif lainnya dari kemajuan Indonesia modern adalah terjadinya atau meningkatnya kebebasan. Freedom masyarakat modern itu semakin meningkat. Ya. Freedom-nya meningkat. Gitu. Coba Anda lihat sekarang. Hampir sekarang Anda memiliki kebebasan 100% untuk berbuat apa yang Anda suka, apa sesuai dengan potensi Anda, sesuai dengan minat Anda. Anda suka politik, Anda bisa berpolitik sekarang. Anda suka musik, Anda bisa bermusik sekarang. Anda bisa suka dengan pengetahuan, Anda bisa meningkat ilmu Anda, contohnya termasuk ke perguruan tinggi ini. Dalam politik misalnya sekarang secara undang-undang tidak boleh lagi ada penangkapan dan sebagainya terhadap orang yang mengkritik pemerintah misalnya. Terlepas dari kekurangannya, tapi secara umum bahwa kebebasan dalam masyarakat dunia termasuk Indonesia itu semakin meningkat. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berkelompok, kebebasan untuk menyampaikan minat, mengembangkan minat dan hobinya itu semakin meningkat. Selanjutnya, dampak positif dari kemajuan Indonesia modern adalah meningkatnya comfort atau kenyamanan. Anda hidup sekarang di zaman modern, Anda lebih nyaman. Oke, misalnya sekarang, oke. Dulu Anda mungkin misalkan dari Ciamis ke Bandung itu perlu berapa jam, kan, waktu untuk ditempuh. Mungkin dulu naik kuda atau naik gerobak dan sebagainya. Tapi sekarang dengan kemajuan transportasi dari sana ke Bandung hanya ditempuh misalnya dengan 3 atau 4 jam. Karena ada sekarang mobil elep, ada bus dan sebagainya. Ditambah lagi AC-nya, mobilnya sekarang busnya itu misalnya ber-AC, Anda lebih nyaman. Mungkin 5 tahun ke belakang itu sangat-sangat tidak ada. Contohnya ada bis di kampus kita, bis Damri ya. Sekarang
bis Damri yang bisa Anda naiki dari depan kampus kita, kampus UIN ke alun-alun misalnya, itu mobilnya sangat bagus sekarang. Dengan harga 5.000 kalau nggak salah itu, Anda bisa duduk dengan nyaman, dengan penuh AC, dan tidak diganggu oleh orang yang, misalnya, orang yang pengamen, atau misalnya yang lain-lain sebagainya. Kalau dulu sekitar 5 tahun yang lalu mungkin atau 10 tahun ke belakang itu bisnya bis butut. Bisnya sudah tua, penuh sesak, memang harganya murah, ber-AC dan sebagainya. Nah, maksud saya adalah itu contoh-contoh bahwa hidup manusia modern itu semakin nyaman. Oke. Anda sekarang juga sama seperti sekarang kuliah, misalnya kalau kita nanti di ruang-ruang kuliah, mungkin sekarang di beberapa kelas sudah ada pendingin udaranya ya. Gitu. Itu menunjukkan bahwa kemajuan manusia modern mengalami kemajuan dan akibatnya comfort hidup mereka semakin nyaman. Selanjutnya, dampak dari manusia modern adalah kesehatannya semakin meningkat. Bahwa penelitian menunjukkan bahwa semakin maju semakin sebuah masyarakat itu semakin meningkat kesehatan mereka. Oke. Karena apa? Teknologi kedokteran semakin meningkat. Obat-obat baru itu ditemukan untuk penyakit-penyakit yang lama mungkin sudah ditemukan. Sekarang memang ada beberapa penyakit yang terbaru misalnya yang belum ditemukan dengan bagus, misalnya COVID-19 sekarang atau tapi secara umum obat dalam penyakit-penyakit yang tidak baru misalnya sudah ditemukan obatnya, termasuk obat penyakit yang berbahaya AIDS misalnya sudah ditemukan obatnya juga. Nah, akibatnya apa? Obat ditemukan, dokter mudah dijangkau, rumah sakit dijangkau, masyarakat meningkat kesehatannya. Impact selanjutnya adalah apa? Umur atau life expectancy artinya usia manusia itu semakin panjang. Nah, orang-orang Eropa, orang Barat, orang negara maju, misalnya umurnya sekarang rata-rata bisa 75-80 tahun. Nah, jauh orang Indonesia rata-rata umurnya rata-rata 60-an tahun saja. Mungkin sekarang bisa meningkat 65. Artinya, mungkin di Indonesia 40 tahun, di Eropa pada abad ke-15, ke-7 masa lalu itu umurnya sampai 40-an tahun saja, tapi sekarang umur mereka menjadi 70-80 tahun. Nah, Indonesia juga sama, umur Indonesia mungkin dulu rata-rata 30-40 tahun sebelum di zaman penjajahan, tapi sekarang rata-rata 60. Artinya terjadi peningkatan usia hidup masyarakat kita karena meningkatnya salah satunya adalah kesehatan mereka. Nah, yang terakhir, transportasi dan komunikasi kita lebih cepat. Dampaknya kemajuan ekonomi, masyarakat modern menjadi mudah melakukan perjalanan dari satu ke tempat lainnya karena transportasi meningkat. Sekarang bukan cuma darat juga meningkat, Anda mudah pergi satu kota ke lain dengan harga yang terjangkau. Sekarang juga bisa Anda pergi ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat terbang. Memang sekarang lagi mengalami krisis pesawat terbang ini karena COVID-19, tapi sebelum terjadi itu, Anda bisa pergi ke Sumatera, ke Kalimantan dengan ongkos yang sekitar 400 ribuan. Bayangkan, sebelum terjadi, nggak mungkin itu terjadi. Mudah-mudahan nih transportasi udara ini dan darat semakin membaik setelah nanti COVID-19-nya. Begitu juga komunikasi Anda semakin banyak seperti sebutnya tadi dengan handphone yang Anda punya sekarang. Oke. Namun, nah ini namunnya nih. Di atas saya sebutkan kemajuan manusia modern dan dampak positif dari kemajuan itu sendiri. Tetapi pada saat yang sama, nah di sini ironinya manusia modern mengalami dampak negatif dari kemajuan yang mereka ciptakan itu sendiri. Maka sudah ada ironi di situ. Mereka membuat kemajuan dengan kemajuan mereka sendiri, mereka hidupnya lebih bagus dan sebagainya. Tetapi pada saat yang sama, manusia modern mengalami dampak negatif dari kemajuan yang mereka buat sendiri. Apa contohnya? Kita lihat. Pertama, manusia modern akibat kemajuan yang mereka buat itu sendiri mengalami apa yang disebut dengan degradasi lingkungan. Itu dalam bahasa Inggris disebut environmental degradation. Artinya apa? Lingkungan hidup, baik itu tidak baik itu hidup. Lingkungan yang disebut di sini lingkungan adalah lingkungan hidup manusia, hutan, air, udara, tanah dan sebagainya mengalami penurunan kualitas, degradasi. Oke. Manusia mengalami kemajuan dan sebagainya, tetapi pada sama juga mereka sedang merusak lingkungan mereka itu sendiri. Maka muncullah apa yang disebut dengan degradasi lingkungan. Airnya rusak, kualitas air menurun. Nanti saya sebutkan itu. Udaranya mulai tercemar,
Oke, hutannya banyak yang gundul, tanahnya tercemar dan sebagainya. Banyak faktor-faktor yang nanti saya sebutkan padahal apa terjadinya degradasi lingkungan ini. Nah, di sini sebenarnya poin mata kuliah kita. Oke, sebesar ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dampak berikutnya dari manusia modern ada terjadinya, nah ini, terjadinya dampak manusia modern memang meningkat ke penghasilan mereka, tetapi pada yang sama juga mereka menciptakan jurang yang lebar dalam hal penghasilan, dalam hal antar kelas masyarakat. Ini yang disebut dengan income disparity, jurang penghasilan. Kita lihat memang manusia masyarakat Indonesia secara umum penghasilannya meningkat, tetapi tidak sama juga jurangnya semakin meningkat. Misalnya begini, masyarakat banyak itu penghasilan meningkat, tapi masyarakat atas penghasilannya banyak. Oke. Jadi masyarakat bawah juga mengalami peningkatan penghasilan, tetapi masyarakat, misalnya kalau kita begini secara ini ya, ini masyarakat bawah, ini masyarakat atas atau menengah, ini juga meningkat penghasilannya. Sekarang mungkin mereka gajinya menjadi 2 jutaan misalnya, meningkat, sebelumnya hanya 500. Meningkat. Tapi sama-sama juga kelas atas juga meningkat juga penghasilan mereka, sehingga terjadi di Indonesia yang namanya orang-orang terkaya di Indonesia misalnya, ada sekitar 40 orang terkaya di Indonesia. Kekayaan mereka yang disebut konglomerat itu sangat luar biasa. Memang orang-orang kelas bawah meningkat juga, tetapi sama juga orang-orang kaya kelas-kelas atasnya itu menjadi gini. Akhirnya tetap ada jurang di sini gitu. Nah, jurang ini semakin meningkat dalam modern ini. Nah, di Indonesia masih cukup tinggi tingkat jurang penghasilan antara kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Harapan kita itu semakin berkurang dengan munculnya kelas-kelas menengah seperti kita. Nah, dampak selanjutnya terjadi perubahan budaya, change in culture. Nah, jelas ini saya kira rasakan Anda mengalami modernisasi, masyarakat Indonesia modernisasi, desa Anda mengalami modernisasi, dan budaya masyarakat Anda, desa Anda, kampung Anda, bangsa Anda, negara Anda terjadi perubahan dalam budaya. Karena apa? Sekarang tidak ada lagi batas-batas budaya di antara negara-negara. Akibatnya budaya lain bisa masuk ke kita. Misalnya sekarang siapa yang tidak mengenal jeans? Hampir semua Anda pakai jeans kan. Padahal itu bukan budaya kita. Kita biasanya budaya kita pakai celana kolor, celana komprang, celana pangsi, misalnya orang Sunda kan seperti itu. Jadi sekarang siapa mungkin celana pangsi hampir tidak ada, tapi ada di sekolah-sekolah dibangkitkan kembali sekarang. Nah, Anda sekarang umumnya pakai celana jeans. Itu dari mana? Budaya apa? Budaya Amerika. Karena budaya Amerika sedang dominan sekarang. Nah, budaya jeans ini masuk ke negara. Nah, tentu saja kita ada nilai positif dengan jeans itu. Nah, kan jeans itu ada nilai persamaan di situ. Tidak. Nah, siapapun bisa memakai celana jeans itu. Maka di kelas saya, terus terang saya tidak melarang Anda pakai jeans. Nah, mungkin ada aturannya yang melarang, tapi saya nggak melarang. Silakan Anda pakai jeans. Sepanjang jeansnya itu, jangan lupa dicuci lah gitu ya. Jangan sampai sudah sebulan nggak dicuci. Yang robek-robeknya dikurangan lah, boleh robek sedikit. Intinya pakai celana itu dengan bagus tapi bersih. Sama seperti juga kalau Anda budaya rambut panjang misalnya, bagi saya sih nggak apa-apa Anda pakai rambut panjang. Berambut panjang bagus juga kan, kalau Anda memang happy dengan itu silakan. Tapi pelihara rambutnya, jangan acak-acakan, ya disampo jangan lupa dan sebagainya supaya kelihatan rapi dan indah, wangi lagi. Oke, saya kira itu contoh perubahan dalam budaya banyak sekali bisa Anda sebut. Nah, misalnya sekarang budaya KFC, budaya McDonald, budaya pizza masuk ke Indonesia. Oke. Nah, saya ingin fokus kepada implikasi dari kemajuan manusia modern yang berkaitan dengan mata kuliah kita, yaitu tadi degradasi lingkungan. Nah, ini sebenarnya menjadi poin kita. Manusia modern mengalami kemajuan yang luar biasa. Tetapi pada saat yang sama mereka menciptakan persoalan-persoalan di bumi ini. Apa itu? Kerusakan planet bumi. Terjadinya kerusakan planet bumi. Padahal planet bumi ini sejauh ini cuma salah satunya yang planet yang bisa ditinggali oleh manusia. Memang sekarang ilmuwan negara maju seperti Amerika, Rusia sedang berusaha untuk mencari planet lain yang bisa ditinggali. Sejauh ini belum ditemukan. Oke. Dan bahkan SpaceX yang diciptakan oleh Elon Musk itu sudah menjelajah dunia untuk mencari planet-planet yang bisa ditinggali. Tapi sejauh ini kita tidak menemukan. Nah, sampai sekarang kita hanya punya satu-satunya planet ini. Tapi masalahnya planet ini sedang dirusak oleh
manusia itu sendiri, oleh kita. Ini ironis nih. Apa fakta-fakta degradasi lingkungan global di planet bumi ini? Nah, saya contoh nih. Kita lihat. Setiap tahun, 55 miliar ton minyak bumi, mineral, metal, dan isi yang ada di bawah perut bumi kita itu dikeruk oleh manusia. Itu sejumlah apa? Itu sekitar lebih dari setengah kandungan perut bumi kita atau sumber daya alam di bumi ini sudah diambil oleh manusia. Artinya manusia sampai sekarang sudah mengeruk isi perut bumi kita itu lebih dari 50%. Bayangkan. Setiap tahun itu terjadi. Kalau isi bumi diambil segalanya, minyaknya, batu baranya, mineral, dan sebagainya oleh manusia, pasti ada efeknya dong. Masa? Kalau Anda keruk sesuatu, pasti bisa terjadi apa? Gempa bumi, misalnya, karena terjadi pengerukan, geser, tsunami, dan sebagainya. Mari saya lihat lebih detail planet bumi yang sedang kita alami sekarang. Dalam hal udara misalnya. Kita menghirup udara ya. Nggak mungkin manusia tidak bisa. Makhluk hidup seperti kita hidup tanpa udara. Tapi apa yang terjadi dengan udara kita? Terjadi namanya pemanasan global atau global warming. Nah, coba kita lihat. Suhu itu menaik sekitar 1 sampai 3 derajat Celcius dalam 10 tahun terakhir. Ini. Jadi dalam setiap satu dekade terjadi peningkatan suhu bumi. Udara kita meningkat sekitar 1 sampai 3 derajat. Apa yang terjadi efeknya ini? Mungkin Anda anggap ini sebentar 1 sampai 3 derajat, tapi sebenarnya ini efeknya luar biasa. Apa yang terjadi? Kalau suhu bumi meningkat, maka daerah-daerah yang dingin di kutub utara, misalnya dan selatan, misalnya esnya mencair. Apa yang dirasakan? Yang kecil saya contohkan tadi, polar bear, beruat kutub, kehilangan tempat tinggalnya. Esnya nggak ada, mereka hidup di atas es. Bayangkan tadi, mereka sekarang mereka cuma satu tempat untuk bisa berdiri saja. Karena sekarang sudah sedang terjadi pencairan kutub, air es di kutub itu. Penguin juga akan terganggu di sana. Belum lagi nanti kita rasakan sekarang di sini, di Bandung misalnya. Sekarang Bandung nggak dingin lagi. Udara Bandung semakin panas. Minimal sekarang, dulu kalau zaman dulu suhu Bandung di bawah 20 derajat kalau di malam hari misalnya, 16, 18. Sekarang mana ada? Sekarang suhu Bandung paling rendah 20 derajat Celcius di pagi hari atau 22. Tingginya sekarang berapa? 20, 29 atau 30 derajat Celcius. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi berselimut kadang tidur karena tidak dingin lagi. Tidak ada istilah di harudumku samping isuk-isuk kita ayah karena suhunya semakin meningkat. Karena itu saya cukup ironis melihat ada rumah-rumah sekarang di zaman modern seperti Bangsulnya. Justru rumah sekarang itu tidak dibuat mengikuti perkembangan perubahan iklim ini. Rumahnya semakin tertutup, ventilasinya kecil seperti itu. Saya juga heran bagaimana mereka. Mungkin karena hanya mengikuti perkembangan tren, misalnya di sebuah komplek rumahnya seperti itu, maka orang banyak. Padahal itu tidak sesuai dengan perkembangan suhu ini. Mestinya seperti rumah dulu, jendelanya besar-besar, ventilasinya besar-besar, sehingga udara bisa masuk. Nah, walaupun suhu meningkat, setidaknya ada banyak angin masuk dan tidak terlalu kegerahan. Anda mungkin benar-benar pakai AC. AC ini bermasalah juga. Anda keluar uang banyak, dan hanya ada listrik, peningkatan, uang dan sebagainya, efek kepada ozon dan sebagainya. Air kita ini sudah banyak terkontaminasi oleh sampah manusia dan industri-industri tercemar yang dari sungai itu. Nah, air sungai kita misalnya, itu sudah terkontaminasi oleh sampah buatan kita sendiri. Nanti akan Anda terkejut di permasalahan selanjutnya, bahwa 50% penyumbang kerusakan sampah di Indonesia itu adalah 50% dari sampah rumah tangga. Anda sendiri. Industri-industri itu memiliki kontribusi besar bagi kerusakan air kita. Kemudian kita lihat di lautan. 27% batu karang yang ada di lautan itu sudah mulai rusak, hancur. Ya. Padahal batu karang itu tempat tinggalnya, habitatnya ikan. Nah, kalau kita sekarang melihat harga ikan mahal, karena memang jarang ikannya. Pemerintah kita di periode sebelumnya bagus tuh mengangkat menteri yang sangat concern luar biasa, bahkan keras tentang pengambilan ikan yang berlebihan oleh nelayan kita.
Kemudian juga dia menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan ya dari luar negeri, dari Vietnam, dari Filipina, dari Cina. Nah, tapi sayang menterinya sekarang diganti. Sesuatu yang dulu sekarang dilarang seperti benih lobster oleh menteri sebelumnya, sekarang dibolehin. Aneh juga itu program oleh menteri itu. Oke, selanjutnya 60% batu karang akan hilang dalam waktu 30 tahun. Nah, ini dalam waktu 30 tahun ke depan, 60% batu karang yang di mana ikan-ikan bisa tumbuh besar dan mencari makan itu akan hilang. Efeknya apa? Ya, kita akan kehilangan ikan, berkurang jumlahnya. Nah, ini akibatnya apa? 75% stok ikan di laut dieksploitasi atau di overeksploitasi. Nah, kita ini sudah terlalu banyak mengambil ikan karena untuk industri, karena keserakahan dan sebagainya, pencurian. Hanya kita sudah mengambil 75%, yang tersisa cuma 25%. Ikan kita semakin terbatas. Maka menteri sebelumnya melarang orang mengambil dengan cara-cara yang tidak sehat, misalnya dengan namanya cantrang itu yang bisa merusak batu karang. Tapi anehnya cantrang sekarang diizinkan lagi oleh menteri yang baru. Oke, ini bingung nih saya nih. Banyak orang yang bingung termasuk saya. Oke, nah setengah kawasan pantai dunia sudah hilang termasuk hutan bakau. Nah, pantai sekarang udah menghilang nih. Oke, apa ada reklamasi Jakarta jelas tuh, perumahan-perumahan tuh ya. Dan ada juga termasuk hilangnya hutan bakau itu hutan mangrove yang secara alami itu menjadi semacam penahan gelombang besar terjadinya erosi abrasi, berkurangnya daerah-daerah pantai dan menahan gelombang tsunami yang dahsyat itu. Nah, kita harus akui nih ya, salah satu penyebabnya nih terjadinya tsunami di Indonesia karena mangrove-nya sudah hilang. Aceh, di Palu kemarin karena hutan. Saya pernah yang kejadian di itu di Sumatera, di Sulawesi itu memang mangrove di pinggir pantai sudah nggak ada, termasuk yang di Aceh. Jadi ya akibatnya kita lihat tsunami menerjang dengan luar biasa. Sampah di laut. Nah, air sudah tercemar karena sampah banyak di laut. Banyak kan plastik. Oke, seperti yang saya gambar yang saya sebutkan, lihatkan kepada tadi. Tanah kita nih, akibat manusia modern mengalami degradasi kualitas tanah. Apa yang terjadi? Oke, setiap jam lahan produktif untuk pertanian itu semakin berkurang, berubah menjadi kering dan gurun. Berapa banyaknya? Setiap jam sekitar 684 hektar seluruh dunia itu lahan pertanian menjadi kering dan gurun. Artinya tidak bisa diproduksi lagi, ditanami bahan-bahan pangan. Nah, selanjutnya tanah kita rusak karena terjadi deforestasi. Artinya deforestasi itu pengundulan hutan. Nah, sekarang ini di dunia yang tersisa hanya 80% hutan dunia. 80% hutan di dunia. Banyaknya sudah nggak ada. Berapa yang hilang setiap tahun, setiap hari? Sekitar 375 km persegi hutan hilang setiap hari, termasuk di Indonesia. Kalau Anda pergi ke Kalimantan, dulunya hutan-hutan yang sangat lebat, sekarang sudah nggak ada. Diganti sebagian oleh apa? Oleh sawit. Di Sumatera juga sama. Nah, anehnya di daerah kita nih, di Jawa Barat, misalnya di daerah Sukabumi itu yang dulu ada di situ kebun teh dan karet, sekarang diganti oleh sawit. Sawit tidak cocok untuk daerah kita. Efeknya luar biasa. Sekarang efeknya apa dari kemajuan manusia modern terhadap hal lainnya, makhluk hidup? Nah, efek yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu tanaman dan tumbuhan, adalah 5-10% spesies makhluk hidup di hutan tropis akan hilang tiap 10 tahun. Nah, sekarang kita sedang mengalami hilangnya spesies-spesies makhluk hidup, baik itu tanaman atau jenis binatang di hutan-hutan kita, di sungai-sungai kita. Kita tidak mengenal lagi nama-nama binatang. Dulu di sungai itu banyak isinya tuh ikan-ikan. Sekarang kita tidak banyak mengenal, hanya ikan bentir saja yang kita kenal misalnya sekarang. 100 spesies mati akibat deforestasi. Nah, itu juga spesies binatang dan tanaman itu makin hilang karena terjadi pengundulan hutan. Nah, dalam 30 tahun ke depan, sebanyak 1/5 semua spesies makhluk hidup akan musnah. Wow. Jadi nanti dalam 30 tahun ke depan itu, 1/5 spesies di dunia akan hilang. Dan nanti jangan-jangan spesies manusia juga akan hilang ya. Kita nggak tahu. 50% spesies tanaman dan binatang akan musnah pada 2050 akibat global warming. Akibat global warming tadi, peningkatan suhu bumi itu, maka 50%
spesies tanaman dan binatang akan mengalami kemusnahan. Oke, luar biasa ini. Oke. Nah, mari kita fokus dampak kemajuan modern itu pada kerusakan bumi kita dengan fokus di Indonesia. Di Indonesia misalnya nih, deforestasi atau penggunaan hutan terjadi, penggundulan hutan nih. Berapa hutan yang hilang di Indonesia setiap tahun? Ya, coba lihat nih, kita nih akan terkejut. 684.000 hektar hutan kita hilang di Indonesia tiap tahun. Total hutan di Indonesia itu sekitar 124 juta hektar. Sekarang hampir setengah jutanya setiap tahun hilang. Pakai apa? Untuk apa? Digundulin oleh perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan itu ada yang bagus, yang tidak bagus ya. Mungkin mereka nebang, mestinya mereka melakukan reboisasi, ternyata tidak. Atau dialihkan menjadi tanaman lain seperti sawit dan sebagainya. Nah, di Indonesia polusi udara, Jakarta, nah, dalam tahun yang lalu ada Jakarta mengalami keburukan udara yang luar biasa sampai menyatakan Jakarta udaranya paling buruk setelah Meksiko. Sekarang mungkin ada bagus sekarang sudah pada Indonesia akibat COVID-19 karena semua orang mungkin banyak tinggal di rumah, maka kualitas udara di kota-kota besar termasuk Jakarta dan Bandung semakin bagus karena orang jarang menggunakan kendaraan. Tapi mungkin sekarang akan meningkat lagi karena sudah dibuka lagi, orang bebas pergi kemana saja. Di Indonesia juga terjadi polusi air dan tanah. Nah ini saya contoh yang paling dekat aja di sekitar di Bandung ya, sekitar Citarum itu pada beberapa tahun yang lalu dinyatakan oleh sebuah lembaga dunia dan pernah diliput oleh BBC Internasional itu, Citarum merupakan sungai terkotor di dunia. Kita sebagai orang Sunda, orang Bandung ini mesti malu. Karena apa? Tercemar oleh lembah industri di sepanjang dari Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dan Bandung Barat sebagainya. Sungainya Citarum tercemar oleh. Karena apa? Banyak industri itu tidak melaksanakan pengolahan limbah yang bagus. Nah, di Indonesia juga terjadi penggunaan kimia beracun oleh industri, misalnya di Kalimantan, di kita juga. Di Kalimantan itu orang banyak perusahaan-perusahaan emas. Nah, mereka menggali emas itu lalu dibuang ke sisa limbahnya dibuang ke sungai. Di situ ada namanya zat merkuri untuk mengumpulkan emas. Nah, itu dibuang ke sungai. Akibatnya apa? Sungainya menjadi beracun dan ikannya juga menjadi beracun mengandung merkuri. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa respon sosiologi? Bagaimana orang-orang ahli sosiologi merespon persoalan global planet bumi ini akibat kemajuan manusia yang berdampak negatif pula terhadap kemajuan modern? Nah, inilah menjadi fokus mata kuliah kita, sosiologi lingkungan. Ahli sosiologi atau sosiologis dalam bahasa Inggris atau sosiolog dalam bahasa Belanda memiliki keprihatinan yang luar biasa terhadap kerusakan alam ini, terhadap isu-isu lingkungan. Mereka mulai banyak tertarik untuk meneliti isu-isu lingkungan ini. Ya. Mereka sebagai ilmuwan, mulai tertarik dengan persoalan lingkungan karena ada alasan keilmuan, alasan akademik untuk mengembangkan sebuah disiplin ilmu tertentu, yaitu sebagai sosiologi lingkungan. Dan tetapi pada saat yang sama juga mereka mulai tertarik terhadap kajian lingkungan karena mereka punya tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Lalu apa respon realnya kalangan ahli sosiologi terhadap persoalan lingkungan yang luar biasa ini? Nah, mereka melahirkan apa yang disebut dengan disciplinary response atau respon yang bersifat disipliner. Maksudnya apa? Karena mereka adalah ahli sosiologi, mereka meresponnya juga mereka berdasarkan ilmu yang mereka punya, yaitu sosiologi. Maka disebut respon disipliner. Apa bentuknya? Nah, melahirkan dan mengembangkan apa yang disebut dengan sosiologi lingkungan. Jadi para ahli sosiologi itu mereka melahirkan dan mengembangkan jenis baru, kajian baru dalam sosiologi yang disebut dengan sosiologi lingkungan. Atau dalam bahasa Inggris disebut environmental sociology. Oke, siapa saja tokoh awal sosiologi lingkungan ini, orang-orang yang ahli sosiologi yang peduli terhadap isu lingkungan, kita sebut beberapa orang ya, mungkin bisa Anda nanti cari sendiri, yaitu pertama Riley dan Leaf. Nah, nanti ada satu
artikel yang bagus dari dia. Ada Thorstein Veblen, ada Joseph Huber, Frederick Battle, John Hennigan. Nah, John Hennigan ada satu karyanya saya jadikan sebagai bacaan tambahan di silabus mata kuliah kita ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau sekarang ahli sosiologi sudah memberikan perhatian terhadap isu lingkungan dengan melahirkan kajian baru yang disebut dengan sosiologi lingkungan, apa pertanyaan selanjutnya? Apa yang dilakukan oleh sosiologi lingkungan? Apa yang bisa dilakukan dan ditawarkan oleh sosiologi lingkungan? Nah, jawabannya adalah 1. Karena ini adalah sebuah cabang ilmu ilmiah, tentu saja bentuk respon dari sosiologi lingkungan bersifat akademik pula, yaitu dalam bentuk riset atau penelitian. Nah, para ahli sosiologi lingkungan melakukan riset atau penelitian terhadap isu-isu lingkungan. Mereka menganalisis persoalan-persoalan lingkungan. Apa yang mereka analisis? Ada 2-3 hal. Pertama, dalam kajian-kajian mereka, para ahli sosiologi itu, mereka mencoba untuk menggali dan memahami dan menjelaskan apa sih sebab-sebab terjadinya degradasi lingkungan itu. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya persoalan lingkungan global di zaman sekarang ini. Nah, mereka salah satunya menemukan misalnya sebab-sebab degradasi lingkungan terjadi ada global climate change, perubahan iklim global yang sebutkan saya tadi, suhu bumi meningkat. Faktor lainnya adalah penyebab lainnya adalah industrialisasi. Nah, ini jelas. Nah, saya sebutkan tadi kan, manusia modern maju industrialisasinya, tetapi ada dampaknya. Overconsumption. Overconsumption itu artinya kita orang manusia modern itu mengkonsumsi lebih banyak yang kita butuhkan. Kita memproduksi lebih banyak jadi kita butuh. Akibatnya apa? Terjadi kerusakan alam. Kita mengkonsumsi lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Overfishing, terjadinya penangkapan ikan yang luar biasa. Nah, saya sebut tadi kan ikan semakin berkurang. Sudah 75% habis ikan di laut itu, tinggal 20%. Akibat apa? Overfishing, pengambilan ikan yang tidak diatur dan semaunya saja. Yang penting memenuhi kebutuhan mereka. Deforestasi, penggunaan hutan. War, nah ini juga ada war. Nah, sekarang kalau mudah-mudahan kita berharap tidak ada lagi war atau perang, nah perang salah satu penyebab terjadinya kerusakan alam. Kita lihat misalnya di negara-negara yang sedang berkonflik di Eropa dan di Afrika dan Timur Tengah, itu alamnya luar biasa rusak karena tidak diurus dan juga karena dibom dan sebagainya. Yang kedua, riset yang dilakukan oleh para ahli sosiologi lingkungan adalah mereka mencoba untuk memahami apa sih dampak degradasi lingkungan itu, ya. Nah, mereka mengidentifikasi bahwa dampak dari menurunnya kualitas lingkungan kita, degradasi lingkungan itu adalah menyebabkan kemiskinan yang meningkat. Banyak orang miskin justru. Ini makanya ironi kan, manusia modern itu ingin maju, ingin sejahtera, tapi pada saat yang sama juga justru orang miskin semakin meningkat. Yang saya sebutkan tadi, ada income disparity tadi. Ya. Kita bisa lihat di sekitar kita. Di sekitar kita misalnya di Bandung banyak pabrik-pabrik kan. Oke. Mestinya secara logika mereka itu banyak orang yang bisa menikmati kehadiran pabrik-pabrik itu, memang betul. Tapi Anda lihat coba di sekitar pabrik itu banyak juga orang rumah-rumah kumuh kan. Nah ini jadi ada efek yang tidak diharapkan dari munculnya industrialisasi itu. Famine itu terjadinya wabah paceklik dalam bahasa kita. Justru di daerah tertentu terjadi karena semakin berkurangnya sumber-sumber lahan-lahan untuk pertanian, karena tadi saya bilang ada kekeringan dan sebagainya, maka lahan pertanian semakin akibatnya di banyak negara Afrika terjadi kekurangan pangan. Weather extreme, nah ini saya sebut tadi, cuaca sekarang tidak teratur. Perubahan cuaca itu tiap tahun berbeda. Nah sekarang nih di bulan ini misalnya di ini bulan Oktober sudah mulai ada hujan. Pada tahun lalu Oktober belum ada hujan, baru ada hujan di bulan Januari. Nah, ini ada apa nih? Ada perubahan udara akibat perubahan global iklim. Species loss, artinya saya sebutkan tadi kan saya sebutkan itu 5-10% spesies akan hilang dalam 2050 nanti. Oke, spesies makhluk hidup, tanaman akan hilang. Disease itu penyakit. Nah ini kalau kita sekarang nih mungkin saya bisa katakan bahwa kita sekarang mengalami penyakit wabah yang luar biasa, pandemik dunia, COVID-19, karena mungkin salah satunya karena kerusakan lingkungan kita.
Nah, tapi ini masih perlu dikaji ya. Yang ketiga yang dianalisis, yang diriset oleh ahli lingkungan adalah bagaimana solusinya terhadap persoalan lingkungan itu. Jadi jangan sampai hanya ahli ini hanya berteori dan sebagainya, tapi apa solusi bagi persoalan lingkungan ini? Nah, ini sebagian, memang tidak semua, sebagian ahli sosial lingkungan juga mereka tidak hanya melakukan riset sebab-sebab kerusakan lingkungan, dampaknya apa, tapi juga mereka mencoba melakukan tawaran terhadap persoalan lingkungan. Mereka mencoba memberikan solusi bagi persoalan degradasi lingkungan. Oke. Oke. Nah, yang salah satu yang ditemukan oleh ahli sosiologi adalah kerusakan itu terjadi karena memang manusia modern sekarang berpegang kepada paham apa yang disebut dengan antroposentrisme. Nah, judul kita. Apa itu antroposentrisme? Antropo itu manusia, sentris, center, pusat, isme paham. Jadi paham yang menganggap bahwa manusia itu merupakan sumber dunia ini. Paham yang menganggap bahwa manusia itu merupakan pusat dunia. Oke. Sekali lagi, sebuah paham yang menganggap bahwa manusia ini segala-galanya karena menjadi pusat dunia ini. Kalau kita menganggap kita ini sebagai pusat dunia, maka kita akan merasa berhak untuk menganggap diri paling bagus dan berhak mengeksploitasi sesuatu atau apapun di luar diri kita. Karena menganggap diri yang paling unggul di dunia, maka manusia merasa beranggapan bahwa kita manusia boleh mengeksploitasi tanaman, mengeksploitasi hutan, merusak dan sebagainya. Nah, inilah paham inilah yang mendorong terjadinya kerusakan global di planet bumi ini. Nah, oke. Namanya antroposentrisme. Nanti kita akan bahas gerakan-gerakan lingkungan mengapa terjadinya terjadinya kerusakan dunia. Salah satunya adalah karena paham tentang modernisme itu tadi, modernisasi, salah satu paham yang mendorong modernisasi adalah paham antroposentrisme, bahwa manusia itu bisa mengatur, bisa mengendalikan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, dan sebagainya. Nah, jadi antroposentrisme. Jadi makhluk-makhluk lain selain bumi di manusia dianggap sebagai bukan center, bukan pusat. Itu memang pada satu sisi mendorong terjadinya kemajuan yang luar biasa pada manusia modern sekarang ini, disebutkan tadi di awal ya. Tetapi pada saat yang sama, paham ini juga mengakibatkan kerusakan alam. Karena mengapa? Karena manusia menganggap manusia yang paling unggul dibanding makhluk lainnya. Karena itu mereka merasa berhak mengeksploitasi dan menggunakan apa-apa yang di luar dari manusia untuk kepentingan mereka sendiri tanpa batas. Nah, karena tanpa batas inilah mereka paham ini muncul ini, maka terjadi degradasi lingkungan. Misalnya kalau Anda merasa makhluk lain paham ini menganggap bahwa makhluk lain di luar diri Anda itu kurang berharga, karena Anda berhak untuk mengeksploitasinya. Karena Anda meskipun menganggap air itu rendah dari Anda ekspektasi air sebanyak-banyaknya. Karena Anda menganggap bahwa hutan itu lebih rendah daripada Anda, maka Anda tebang hutannya sebanyak-banyaknya. Oke. Jadi akibatnya yang terjadi hutannya gundul, airnya kotor dan sebagainya. Ikannya menjadi habis karena Anda merasa makhluk yang paling unggul. Nah, inilah hubungan antara kemajuan manusia modern dan kerusakan lingkungan sekarang ini, salah satunya karena ada keterkaitan dengan paham yang disebut dengan antroposentrisme. Nah, inilah yang ditemukan salah satunya oleh sosiologi lingkungan. Oke. Nah, tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa ahli sosiologi lingkungan juga mencoba menawarkan solusi kan. Nah, solusinya apa? Nah, mereka mengembangkan apa yang disebut dengan applied sociology, atau sosiologi terapan. Dalam bentuk apa? Misalnya mereka mencoba untuk memberikan masukan dan dorongan kebijakan publik kepada pemerintah yang bersifat pro lingkungan atau ramah lingkungan. Oke. Nah, kajian-kajian mereka itu mencoba diarahkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah supaya kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak melanggar lingkungan, atau kalaupun tidak lagi memperparah kerusakan lingkungan. Undang-undang yang dibuat pemerintah itu didorong dengan hasil penelitian para ahli sosial lingkungan tidak lagi merusak lingkungan, atau setidaknya menghentikan kerusakan lingkungan, kalaupun tidak hilang sama sekali.
Yang kedua, nah ini kalau yang pertama kepada pemerintah, sekarang kepada masyarakat. Nah, kajian-kajian yang dilakukan oleh ahli sosiologi lingkungan itu mencoba diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan, menumbuhkan kesadaran-kesadaran masyarakat, betapa pentingnya menghargai dan menjaga lingkungan itu untuk kemanusiaan itu sendiri, gitu kan? Oke, maka mereka bentuknya apa? Dalam bentuk memberikan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam, menjaga lingkungan. Karena tanpa alam kita tidak bisa hidup. Manusia itu tergantung sama alam. Bagaimana kalau kita sesuatu yang kita tergantung padanya, lalu kita rusak sendiri, akibatnya kita nanti akan rugi. Nah, masalahnya sekarang, bumi ini bukan milik kita, milik generasi-generasi mendatang, milik anak dan cucu Anda dan buyut Anda ke depan. Kalau kita rusak sekarang, nanti anak cucu Anda tidak akan bisa menikmati bumi ini. Mereka hidup dalam kesengsaraan dan karena akibat kerusakan planet bumi yang luar biasa. Salah satu yang ingin diadvokasi oleh kelompok-kelompok sosiologi lingkungan dan juga nanti gerakan-gerakan lingkungan adalah hidup go green. Artinya kita hidup dengan cara hijau. Artinya hijau itu perilaku hidup kita, perilaku konsumsi kita itu harus ramah kepada lingkungan. Misalnya di rumah Anda sendiri dimulai misalnya bagaimana Anda tidak memakai sampah plastik, bungkus-bungkus plastik. Nah, kalau Anda belanja, Anda bawa kantong sendiri. Sampah plastik Anda kumpulkan, gitu kan? Lalu Anda kumpulkan supaya tidak masuk ke tanah, karena kalau masuk ke tanah tidak akan hancur. Lalu dipisahkan di rumah Anda, misalnya sekarang mulailah memisahkan sampah plastik, sampah yang bisa daur ulang, dan sampah basah. Ini saya lakukan di rumah saya. Saya punya itu. Ada 2 tempat sampah saya. Ini sampah plastik, ini sampah yang bisa daur ulang, misalnya kardus, botol, saya berikan kepada si rongsokan. Lalu yang sampah basahnya saya jadikan nanti sebagai pupuk dan sebagainya. Sampah plastiknya mungkin nanti dipisahkan. Nah, kalau nanti aman, mungkin bisa yang tidak banyak bisa dibakar atau dibuang ke tempat yang aman. Atau mulai dengan rumah Anda yang ramah lingkungan, banyak ventilasi dan sebagainya, tidak perlu pakai AC dan sebagainya. Oke, itu penjelasan saya di minggu ini tentang hubungan antara modernisasi, kemudian kerusakan lingkungan dan antroposentrisme. Yang ini merupakan dasar dari mengapa munculnya sosiologi lingkungan dan adalah fundamental untuk Anda selanjutnya memahami sosiologi lingkungan mata kuliah kita ini. Oke, mudah-mudahan Anda bisa menangkap penjelasan saya. Untuk selanjutnya nanti di forum, di sesi tutorial, mungkin di Zoom atau Google Meet, saya harapkan Anda bisa memberikan komentar dan pertanyaan terhadap penjelasan saya tadi, dan Anda semua berpartisipasi supaya Anda bisa mengerti topik ini lebih bagus. Ya. Kalau Anda tidak paham, sampaikan. Kalau Anda paham dan punya sesuatu, bagikan. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.